biasa banget ya. Saya mengucap syukur, saya Tamara Geraldine. Senang banget setiap kali saya diingat oleh Persekutuan Doa Immanuel ini. Saya tahu bahwa saya di sini akan menemukan salah satu kegirangan saya ya. Babi di apa itu namanya tadi? Kelenteng. Kelengan. Ini bukan endorse Pak ya, tapi ya memang itu salah satu sambutan paling meriah dari kota Semarang buat saya. Saya senang banget kalau udah ada kita pelayanan yuk di Semarang gitu. Saya tahu di sini semua ingin membahagiakan saya. Tuhan mau membahagiakan saya lewat saudara-saudara di sini ya. Jadi saudara-saudara jangan bosan ya sama saya ya. Karena kalau saudara bosan berarti saya juga konser pamit sekarang, saya nggak balik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Ini kan kita tahun baru ya. Masih bulan Januari, jadi saya mau ngucapin selamat tahun baru buat semuanya ya. Tahun 2025 kita sudah lewati dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan yang luar biasa. Ya kita percaya bahwa Tuhan juga sudah siapkan hal-hal baik ya untuk tahun 2026 buat kita semua, terutama ya anak-anak yang dikasihinya. Dan itu kita, setiap orang percaya adalah anak laki-laki yang dikasihi, anak-anak perempuan yang disayangi, the precious sons and daughters of the Most High. Itulah kita ya saudara ya. Jadi itu aja kayaknya khotbahnya ya. Saya nggak ngelihat ada masalah di sini ya, semua mukanya happy dan bahagia. Kalau tahun baru tuh ya, saya ingat dulu waktu kita ya setidaknya saya ya, waktu saya masih kecil dulu kan ya. Kalau yang udah seangkatan nama saya nanti senyum-senyum aja karena tahu saya lagi ngomongin apa. Dulu TV itu kan cuma TVRI ya. Kalau kita mau tahun baru, ingat gak sih itu TVRI itu ngajak kita tuh ngelihat kaleidoskop ya kan ya. Nah, ya oke, yang ngangguk-ngangguk tuh udah tahu tuh, itu pasti udah tua juga kayak saya ya. Saya cucunya udah satu. Jadi ingat ya kita dulu tuh diajak kaleidoskop, ya kan? Diajak, kita diingetin lagi Januari, Februari, Maret, April sampai mau menuju tahun baru tuh detik-detik bulan Desember ngapain aja gitu kan ya. Nah biasanya tuh kalau udah mulai bulan Desember ya, setidaknya saya mulai tuh bikin resolusi ya, ada di sini bikin resolusi juga ya kan, resolusi supaya ada sedikit perubahan lah gitu ya dari tahun kemarin sama tahun ini. Resolusi saya tuh dulu wah setinggi langit lah ya, dari mulai mau minum air putih lebih banyak, tidur lebih baik, sampai kurusan ya kan ya, sibuk dengan diet. Puji Tuhan tahun berikutnya nggak ada peningkatan sih, paling turun 2 ons. Jadi kita tuh banyak gitu resolusi ya kan ya, banyak ingin membuat suatu perubahan. Bahkan kita tuh bilang kitanya sendiri pengen berubah. Nah hari ini kalau ditanya ya sebagai orang Kristen, setidaknya saya nih, sekali lagi saya nih ya, saya kalau misalnya ada pergantian tahun, saya selalu tanya sama diri saya, bahkan saya juga tanya sama Tuhan, saya bisa gak sih memberkati lebih daripada tahun kemarin gitu. Kita pasti rindu ya, rindu untuk jadi berkat, abis itu memberkati. Tadi kan Pak Gum juga udah ngomong tuh ya, itu aja tuh tadi. Ini YouTube gak Pak? Ini YouTube kan? If you like us, you subscribe. Okay? If you don't like us, you subscribe. You like us, you don't like us, you subscribe. Okay, Besti? Tuh, saya udah. Nah kita hari ini sebagai yang katanya butiran debu ya, ini paling gak sebelum masuk ke khotbah. Hari ini kalau mau dipakai sama Tuhan atau berubah ya, coba ingat-ingat Januari, Februari, saudara diberkatin gak di tempat ini? Dari Januari kemarin sampai bulan Desember, ini masuk Januari. Siapa yang tidak diberkati? Ini ada jemaat baru gak sih tadi? Berarti ini jemaat setia. Oke. Ada yang belum sama sekali diberkatin sama Persekutuan Doa ini dari mulai Januari 2025. Coba lambaikan tangan, saya mau foto. Nanti kita viralkan. Saya percaya semua udah diberkatin di sini. Persoalannya adalah you subscribe nggak? And then you share. Kalau saudara diberkati, berkat bukan untuk dimiliki diri sendiri, berkat bukan untuk disimpan, berkat untuk dibagi. Saudara diberkati di tempat ini, you share. Karena untuk berbagi kita bertumbuh. Hari ini coba dari hal kecil. Saya hari ini juga gitu. Saya subscribe aja tuh semua. Gereja-gereja kecil aja, sekarang gereja tuh kecil gaya punya YouTube saudara. Subscribe aja, saya subscribe semuanya. Habis itu saya share.
Ada yang nonton, terserah, itu Tuhan yang akan terbangkan. Tapi lakukan bagian kita. Saudara mas saya bisa melakukan, saya belum masuk ke khotbah ya. Khotbah saya 2 jam. Siap-siap, oke, Besti. Setidaknya kalau kita lihat ya dari kaleidoskop. Karena kalau saudara nanti dengar ya khotbah yang agak alay ini, saudara nanti mikir, aduh berat juga ya. Tapi bisa kita jalanin. Hari ini saya mau kita periksa kaleidoskop kita. Januari, Februari, Maret, April. Small things, hal kecil. Saudara udah bagi gak? Atau saudara simpan sendiri? Nah ini saya mau buka ya. Kita buka slide-nya ya. Ini kalau ditanya, hari ini mau gak kita semua tuh upgrade? Jadi kita jangan kalah sama Starbucks. Bukan endorse. Kopi-kopi kan sekarang gitu ya, kalau misalnya kita tambah dikit nanti di upsize gitu kan ya. Saudara hari ini mau nggak? Saya mau nggak hari ini dari 2025 kita upsize, kita upgrade diri kita pribadi lepas pribadi. Karena kalau kita perbesar kapasitas kita, saudara lihat deh, ada promosi dan kreativitas ilahi yang justru akan dipercayakan buat saya dan juga saudara. Hari ini kita minta berkatnya berlimpah. Hari ini kita minta kita diberkati dengan luar biasa. Saudara pernah tanya gak? Mungkin Tuhan emang udah isi penuh kok. Saya waktu tahun 2000 berapa tuh saya bilang, ini gimana sih Tuhan gak memberkati saya berlimpah? Di Alkitab tuh dibilang tuh, kita harus diberkati untuk memberkati orang. Jadi kalau hari ini saudara ngerasa saudara gak diberkati, saudara pernah nanya gak? Kapasitas tangki saudara itu sebenarnya sebesar apa? Mungkin kecil, udah penuh. Kalau Tuhan tambahkan lagi, kececeran kemana-mana. Tuhan gak mau itu. Saudara hari ini mau diberkati berlimpah, saudara perbesar kapasitas tangkinya. Nah gimana cara memperbesar kapasitas tangki itu? Ini ayatnya dari sini saudara ya, kalau kita boleh baca sama-sama ya. Ayatnya itu kan dari Matius ya. Saudara kalau misalnya saudara baca di sini ya. Di sini dibilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara lihat di sini ya, yang dibilang sama Injil Matius, ketika Tuhan itu bilang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara lihat gak di ayat ini? Saudara sama saya itu gak diminta untuk jadi terang, jadi garam. Jadi ini bukan lagi soal saudara jadi ini jadi itu. Saudara sudah si garam, saya sudah si terang dan garam. Sudah garam, sudah terang. Pertanyaannya adalah berfungsi apa enggak? Saudara jalanin apa enggak? Sepanjang Januari, Februari, Maret, April kemarin 2025, mari kita sekarang kaleidoskop. Udah jadi garam yang benar, udah jadi terang yang benar atau belum? Karena menjadi terang dan menjadi garam itu gak ada pakai usaha, dan itu artinya berkat. Segala sesuatu yang dikasih sama kita itu anugerah, itu berkat saudara. Jadi menjadi terang, menjadi garam, diberkati itu sudah ada di dalam diri saya dan juga diri saudara. Tinggal masalahnya mari kita kaleidoskop. Sepanjang tahun kemarin apakah saudara sama saya sudah menjadi terang, sudah menjadi garam sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah kalau jebakan resolusi kemarin ya saudara ya, kan kalau orang Kristen katanya gitu ya, orang Kristen tuh mesti baik, betul. Nah kata baik ini kadang-kadang itu baik ya, gak mau konflik, cinta damai, itu kadang-kadang nyaru loh sama males ya, sekamar 11-12 gitu. Kayak saya, kalau saya gitu, antara nurut sama males mikir. Di rumah tangga juga beda tipis. Mau makan apa Han? Terserah gitu. Kayaknya kan, hai istri tunduklah pada suamimu, padahal malas mikir. Jadi kadang-kadang kita tuh jadi orang Kristen juga tuh harus kita adu gitu. Hari ini tuh kita anti konflik, cinta damai, atau kita malas dengan mengaktifasi integritas kita sebagai terang dan sebagai garam.
Kan seringkali orang dibilang ini, orang Kristen itu kan mesti sweet, mesti nice gitu ya. Pokoknya jadi gula akhirnya. Nah saudara hari ini mau jadi gula apa jadi garam? Gula sama garam tuh akhirnya camboy saudara. Gak jelas gitu. Mau apa? Ya kan? Nah Yesus itu nggak minta saya sama saudara itu jadi gula manis, di sini manis, di situ manis. Setiap kali kita ada, ya kita pokoknya manis saja, nggak memberikan dampak, pokoknya ngalir aja. Terus nanti ngomongnya gitu, mengalir bersama Roh Kudus. Realitanya saudara, yang namanya garam dan itu saya sama saudara. Sifatnya tuh apa? Sifatnya tuh perih. Saudara. Kalau ada luka gitu ya, dikasih air garam gitu kan ya, itu perih ya, tapi kering itu lukanya. Kalau saudara kasih air gula, semut datang, makin selesailah si luka itu bersama-sama dengan si semut. Jadi kira-kira gitulah ya. Jadi sifat garam tuh saya sama saudara itu ketika datang ada luka itu perih, tapi kering. Kalau kita lihat terang juga gitu saudara. Sifat aslinya terang itu tidak cuma dia memang berfungsi untuk menerangi, tapi dia punya sifatnya apa? Dia menyingkap, dia menelanjangi. Jadi saudara, ketika saudara masuk ke dalam satu ruangan gitu kan ya. Nah ruangan inilah misalnya gereja. Gelap. Ketika saudara masuk ke dalam ruangan ini, kemudian lampu dinyalakan. Saudara ngelihat, pasti komentarnya enggak, waduh bagus juga lampunya ya, terang ya, kayaknya itu masing-masing 15 watt deh. Enggak ada saudara, begitu lampunya diterangin, saklarnya on, saudara bilang gini, gede juga ya gerejanya. Saudara jadi orang Kristen ketika saudara datang di dalam satu situasi yang remang-remang bahkan gelap gulita. Saudara jadi terang enggak? Atau saudara jadi terang yang akhirnya berkompromi dengan kegelapan di sekitarnya. Saya mau kasih ilustrasinya sih zaman saya dulu ya Pak ya. Dulu kan saya juga ibu gembala, tau gak ibu? Tapi ibu gembala, semua perempuan-perempuan itu yang kepahitan sama rumah tangganya tuh saya kumpulin, saya gembalakan. Saya punya dulu penggembalaan ibu-ibu ya, pokoknya saya hibur-hibur gitu. Tapi saya nggak suruh baikan, biar apa? Biar kita bestie forever. Gitu. Rojali nama geng kami, rombongan janda liar. Apakah janda semua? Enggak. Tapi saya kumpulin aja. Gitu. Ya kan ya. Kalau sekarang katanya singkatan Rojali itu udah agak ditertibkan. Jadi rombongan jarang beli gitu ya ibu-ibu ya. Kalau sekarang bagus. Iya, kerjanya gitu, ngeliat tapi nggak beli ya kan, bikin berantakan toko ya nggak apa-apa. Dulu saya gitu, Rojali, rombongan janda liar. Tuh bayangin tuh, bahkan orang-orang itu akhirnya apa, punya hubungan-hubungan gelap gitu. Tapi itu sahabat saya. Saya terang nggak? Terang. Karena ketika saya dijadikan, udah nggak bisa enggak. Alkitab itu bilang, Tamara, kamu adalah terang dunia. Permasalahannya adalah si terang ini ketika dia masuk dalam satu hubungan yang sangat gelap, itu kan hubungan gelap tuh sahabat saya dengan orang yang tidak semestinya. Saya terangin tuh hubungan gelap, kan akhirnya jadi remang-remang, romantis lah mereka. Saudara hari ini kaleidoskop deh, selama bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai kita di hari ini, saudara orang Kristen yang seperti apa? Ketika jadi terang, saudara menelanjangi gak? Saudara menyingkap gak? Atau jangan-jangan saudara malah ikut membusuk bersama daging yang hari ini luka. Saudara ikut gelap gulita hari ini jadi lampu Petromax, padahal Tuhan bikin kita itu lampu sorot. Kaleidoskop saudara. Pertanyaannya hari ini, masih rindu gak untuk jadi orang Kristen sejati yang diberkati, berlimpah sebagai terang dan sebagai garam, kalau harganya adalah sebuah ketidaknyamanan? Gak nyaman loh itu saudara. Ibu-ibu arisan di sini, nih saya juga mau bilang, coba. Saya nggak mau bilang ya orang Kristen jangan arisan, ibu-ibu arisan. Tapi ketika arisan ibu-ibu harus berdampak. Ketika mereka mulai ngomongin orang, ibu-ibu ngapain di sana? Jangan ibu-ibu ikut ngomongin, ya kan? Roh Kudus kan penghibur katanya juga. Jangan malah menghibur, gosok terus. Saudara mau jadi orang Kristen yang seperti apa?
Januari, Februari, Maret kemarin itu saya kaleidoskop. Oh iya juga ya, saya juga jadi hamba Tuhan. Saya juga jadi hamba Tuhan yang gak sungguh-sungguh jadi garam. Saudara, saya baru sadar gitu ya, evaluasi di tahun 2025. Waktu saya periksa gitu ya, garam waktu di abad kuno, garam itu tuh punya satu fungsi. Dia tidak cuma menjadi perasa, tapi dia punya fungsi. Fungsinya tuh apa? Sebagai bahan pengawet. Bahan pengawet itu apa? Dia mencegah pembusukan dari daging, saudara. Jadi cara pengawet pada luka daging itu apa? Pasti dia menyengat, pasti dia perih. Nah itu kita. Jadi saudara kalau masuk ke dalam satu situasi, terus saudara jadi penyedap rasanya, jadi si garam, saudara ikut membusuk bersama dagingnya. Hari ini di luar sana itu banyak kedagingan yang sebetulnya masih bisa diselamatkan. Cuma garam-garamnya itu kemana? Alkitab itu bilang, kalau garam itu udah kehilangan rasa, udah gak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saya tanya sama diri saya, sekarang saya mau tanya sama saudara sekalian, kapan garam itu kehilangan rasa? Garam itu kehilangan rasa ketika si garam itu berada di tempat garam bersama garam. Emang di sini ada yang bertobat lagi gara-gara saya? Enggak kan? Ada gitu di sini yang gitu bang, enggak. Saya tahu saudara sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, semuanya sudah memiliki pengenalan. Nggak ada yang sungguh-sungguh di sini tuh bisa benar-benar merasakan manfaat dari saudara yang duduk di samping sini. Mungkin ada, tapi saya percaya itulah yang harus dibawa keluar untuk menjadi garam. Garam tuh kehilangan rasa, dia udah gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau saya hari ini refleksi ya, di kehidupan saya tahun 2025 sejak jadi hamba Tuhan, terus saya ngeliat iya benar, saya sendiri hampir terjebak jadi garam yang berada di tempat garam bersama garam. Saudara tahu nggak? Saya memutuskan untuk kembali arisan, bukan karena kedagingan, karena saya mau keluar dari zona nyaman saya. Terus terang saya udah nggak nyambung sama ibu-ibu arisan. Tapi kalau saya ngeliat gitu ya sepanjang tahun 2025, Bu tahu nggak? Saya olahraga aja jalan 10.000 langkah, tahu nggak sama siapa? Ibu-ibu gembala, ngopi sama ibu gembala, ya kan? Kuliah sama ibu gembala. Jalan, oh saya kurusan kan, tahun lalu saya gak sekurus ini waktu datang ke Semarang. Selama 1 tahun saya tuh jalan 10.000 langkah. Tahu sama siapa? Ibu-ibu gembala. Coba bayangin. Nyaman banget gak? Nyaman. Saya kalau jalan sama ibu gembala kan gak ada yang nawarin saya rokok, ya kan? Gak ada yang nawarin saya minum, gak ada yang ngomongin orang. Semua positif. Selama 2025 saya periksa, saya juga gak jadi garam. Saya kayak domba premium kan, jalan sama gembala, gak bakalan sesat. Saudara kalau jalan, kita jalan sesama domba, mungkin kita agak-agak ya nyasar gitu. Jalan deh sama gembala, domba premium, wagyu. Tinggal duduk ke kiri ke kanan gitu. Kemarin saya memutuskan untuk arisan, saudara. Coba bayangin. Waktu arisan itu, dulu waktu pertama saya arisan, ketika mereka mulai di sesi ngomongin orang, nah disitulah kita aktivasi jadi garam yang seperti apa. Saya dulu pertama gini aja, begitu mulai ngomongin orang gitu ya, saya keluar dari ruangan. 1 bulan mereka sih nggak ngeliat dampaknya. Bulan kedua nggak ngeliat dampaknya juga. 6 bulan saudara nggak ngeliat dampaknya juga. Tapi saya konsisten aja. Setiap kali ngomongin orang saya keluar. Sampai akhirnya mereka sadar di bulan terakhir. Kenapa sih lu keluar kalau kita ngobrol? Akhirnya saya bilang di Alkitab saya gitu, biarin aja ke penginjilan. Di Alkitab saya itu ada tulisan, pokoknya jangan duduk sama orang-orang pencemooh. Di kitab lu ada nggak gitu? Ya udah akhirnya mereka cuma bilang ya udah deh, kalau ada dia saya ditunjuk. Kita jangan ngomongin orang gitu. Bulan berikutnya berhasil? Enggak, tetap ngomongin orang. Sampai tahu nggak berapa? 6 tahun. Saudara. Nah hari ini saya ikut arisan lagi, sebenarnya saya udah gak nyambung. Tapi
Saya pikir saya harus keluar dari zona nyaman. Arisan saya tiap bulan ibadah, khotbah, biarin aja. Arisan saya setiap bulan ibadah. Terus tau gak saudara, kemarin saya baru tahu ya kalau arisan itu kan kalau ibunya narik terus kita harus sewa ini ya restoran gitu-gitu kan ya, terus kita traktir orang gitu kan ya. Ini ibu-ibu arisan pasti tahu gitu. Kemarin saya yang narik, ibu pendeta katanya gitu. Kita tahu ibu sibuk, kita aja ibu mau booking di hotel mana, restoran mana gitu. Saya cuma bilang gini, kok saya pengen retret ya gitu. Retret lo mereka. Jadi saya mikir gini ya, hari ini tuh kita bisa di setiap aspek kehidupan kita, praktis, natural. Saudara mau gak coba? Kan saya asal aja. Saya bilang saya mau retret. Persoalan mereka mau terima atau gak terima, itu udah Tuhan. Tapi mereka tahu kerinduan saya retret. Kerinduan saya mereka berhenti bercemooh, berhenti mengguncingkan orang. Berhasil atau enggak, urusan Tuhan. Tapi mereka tahu garam seperti apa saya. Evaluasi tahun 2025, berapa kali kita diam ketika kita ngelihat dosa, ketika kita akhirnya diam karena banyak gak enakan dan jaga perasaan. Sekali lagi cara kerja dari garam itu dia pengawet, dia menyelamatkan bagian daging yang belum rusak. Dia tidak ikut membusuk bersama dengan dagingnya. Saudara, kalau saudara lihat di sini ya, bahwa kita hari ini jadi orang Kristen. Kalau hari ini kita dibuang, itu bukan karena kita orang Kristen, bukan karena kita butiran debu, bukan karena kita minoritas. Kita dibuang dan diinjak orang, Alkitab bilang itu karena kita terlalu sama dengan dunia. Jadi itu evaluasi tahun 2025 kita. Sebagai garam sekali lagi kita dibuang dan diinjak bukan karena kita orang Kristen, bukan karena kita minoritas, bukan karena kita butiran debu, tapi karena kita gak ada bedanya sama dunia. Jarak tangan saya ya. Oke, Bapak. Saya mau ajak saudara sekarang sekali lagi untuk apa? Kaleidoskop. Hari ini saya mau ngajak termasuk diri saya sendiri untuk upgrade diri kita di 2026. Terang, kalau tadi kita udah bicara soal garam, terang itu juga punya sifat. Terang itu agresif, saudara. Di ayat 14 sampai 15 itu dibilang, cahaya itu dia agresif, dia mengepung dan dia mengeroyok kegelapan. Cahaya terang itu menelanjangi, dia menyingkap segala kekacauan. Kalau saudara masuk ke sebuah gudang gitu, ketika lampu dinyalakan, saudara akan ngelihat jorok banget ya ini ya. Saudara mungkin datang ke sebuah rumah, ketika lampu dinyalakan, saudara gak bakalan kagumin lampunya. Hari ini saudara terus pengen, karena kita terang, karena kita garam, terus saudara dimuliakan gitu. Dilihat, oh iya ya hebat banget tuh si Tamara. Gak ada. Yang dilihat apakah si Tamara itu bisa jadi terang, dia bisa menyingkap segala sesuatunya. Cahaya, sekali lagi dia menelanjangi kekacauan. Ada debu, ada kotoran yang nyelip-nyelip bahkan di pojok-pojok dan di sudut-sudut yang risih untuk dilihat orang, itu disingkap. Kehadiran kita di tahun 2026 saudara, itu harus bisa bikin orang risih dengan kotoran-kotoran yang menempel di badan mereka, kedagingan mereka. Kalau hari ini saudara diam aja gak bikin orang itu risih sama perbuatan-perbuatan mereka, saudara gak jadi terang yang sesungguhnya, saudara gak jadi garam yang sesungguhnya. Waktu dibilang jangan bersembunyi di bawah gantang, itulah zona nyaman saudara. Ketika saudara itu bersembunyi di bawah gantang, saudara jadi remang-remang. Padahal saudara itu harus diangkat, saudara disiapkan kaki dian. Terang yang begitu berpendar saudara, untuk apa? Untuk menerangi banyak orang, membereskan dirinya. Kalau hari ini kita ada di pojok-pojok, ada di bawah-bawah. Nah itu tuh tadi, saudara masuk ke dalam satu hubungan gelap. Saya gak selingkuh kok Pak Gem, enggak, itu teman saya. Iya. Tapi saudara terangin dia. Daripada dia ketahuan kalau ketemuan di luar, mendingan di rumahku, lebih aman. Nah kan, hubungan gelap kasih terang sedikit, remang-remang, romantis. Tapi saudara ikut membusuk bersama kedagingan itu. Padahal saudara harusnya menyelamatkan bagian daging yang hari ini masih bisa diawetkan. Dan itulah tugas saya dan saudara sebagai terang dan juga sebagai garam. Jangan bersembunyi di bawah gantang, keluar dari zona nyaman saudara.
Hari ini kalau kita ngelihat, kenapa sih kita tuh susah banget? Apalagi saya tuh zaman dulu. Saya kalau ngelihat orang yuk, udahlah hidup masing-masing lah gitu ya. Saya memang jadi terang dan jadi garam yang sangat kompromi gitu dengan kiri dan dengan kanan. Banyak nggak enaknya, males ngomong gitu kan ya, sungkan gitu. Kenapa itu ya? Hari ini tuh kalau saya ngelihat ya, itu bukan karena saya sama saudara itu tuh cinta damai atau nggak mau konflik loh. Kadang kita tuh egois loh sebagai terang dan sebagai garam. Urus aja diri masing-masing. Yang penting saya selamat. Yang penting saya sudah di gereja, saya sudah lakukan apa yang menurut saya Tuhan senang saya lakukan. Padahal hari ini Tuhan mau kita upgrade saudara. Waktu Tuhan Yesus itu bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dia gak bilang jadi terang, jadi garam. Jadi hari ini yang dipertanyakan itu adalah fungsi, peran dari si terang, peran dari si garam itu di luar. Ketika dia keluar dari tempat garam, dibilang itu ya, apa sih hari ini yang menahan kita gitu? Ada sedikit egois, ada sedikit yang ada di dalam hati kita. Hari ini kita ngerasa itu bahwa kita tuh belum diberkatin sama Tuhan. Waktu kita minta Tuhan, jadikan aku berkat, berikan aku berkat, biarlah aku diberkati untuk memberkati. Kalau hari ini saya sama saudara belum ngerasa bahwa kita tuh diberkati berlimpah sama Tuhan, saudara sama saya pasti jadi orang Kristen, jadi terang, jadi garam yang sama seperti 2025. Terang dan garam yang malas, banyak gak enakan, dan hitung-hitungan. Hari ini kita gak boleh jadi terang dan garam yang seperti itu saudara. Saudara diberkati luar biasa, saudara diberkati berlimpah. Alkitab itu bilang ya di situ ya, ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, ada lanjutannya saudara, maka ia memuliakan Bapamu yang ada di surga. Hari ini kita gak cuma berhenti di melihat perbuatan yang baik. Kalau kita cuma ngelihat ayatnya sampai di situ saudara, kita akan jadi orang Kristen yang terus-terusan orang Kristen yang pamrih. Orang pamrih itu adalah Kristen pamrih itu, saudara tahu ya, pamrih itu minta pujian ya kan ya, ingat-ingat kebaikan sendiri gitu kan ya. Orang Kristen hari ini tuh harus berhenti jadi orang Kristen yang pamrih. Kenapa saudara? Orang Kristen yang masih pamrih, masih ingat-ingat kebaikannya dia, masih minta-minta dipuji, itulah orang-orang yang hari ini ngerasa hidupnya tidak diberkati berlimpah karena dia selalu lupa menghitung kebaikannya Tuhan. Orang yang hari ini sibuk melihat dan mencatat kebaikannya sendiri, apa yang dilakukannya baik, itulah orang-orang yang selalu gagal untuk melihat kebaikan Tuhan di setiap menit, setiap jam di dalam kehidupannya sehari-hari. Berhenti menjadi Kristen yang pamrih pada hari ini. Semua orang hari ini harus melihat engkau, si terang dan si garam, melihat perbuatanmu yang baik. Lalu ayatnya berhenti ketika selesai dengan kata memuliakan Bapamu di sorga. Yang namanya orang melihat perbuatan baik, kalau ayatnya stop sampai di situ, saudara saya mau sampaikan di sini, orang luar, di luar sana tanpa Yesus pun bisa melakukannya. Apakah di luar sana ada orang-orang yang hari ini tidak melakukan perbuatan yang begitu baik dan luar biasa, sumbang sana, sumbang sini, berkorban ini, berkorban itu. Saya mau sampaikan, gak perlu Yesus untuk melakukan itu. Itu namanya networking. Saudara hari ini juga kan banyak orang kirim-kiriman hampers ya kan, untuk orang-orang yang sepanjang tahun memberkati. Itu networking saudara. Ada juga orang yang mau mati saudara ya, mengorbankan dirinya, namanya pahlawan. Untuk apa? Untuk orang yang satu visi, ideologi, dan perjuangan. Hanya satu juru selamat dan itu butuh Yesus, dan itulah terang dan itu garam saudara. Yang bisa melakukan hal luar biasa tapi juga gak biasa. Mati gak cuma buat orang yang mengasihi, tapi juga mati membuat orang yang sampai hari ini belum mengerti kenapa dia harus mati buat saya dan juga saudara. Nah hari ini spirit itu mesti keluar saudara, si terang dan si garam. Saudara mesti mengasihi, mengampuni, memberkati, gak pakai pilih-pilih. Nah itu resolusi kita sebagai terang, sebagai garam di tahun 2026. Terus kalau lihat ya hari ini memuliakan Bapamu di surga. Coba saudara ya, pernah gak? Kalau saya pernah. Kalau saudara masuk ke satu ruangan gitu, begitu lampu dinyalain, ada nggak di sini yang begitu lampu dinyalain, saudara mengagumi lampunya, bahkan saudara bisa ngomong kayak gini, ya ampun pas banget ya ini. Saya belum pernah ya ngelihat ya satu ruangan dengan tatanan 4 meter kali 5 meter, terus lampunya ada 1, 2, 3, nggak ada kan saudara? Emang saudara waktu masuk ke gereja ini saudara ngitungin lampu? Ada? Ketika saudara masuk ke ruangan ini, saya percaya saudara nggak ngelihat, saudara cuma tahu ini terang.
Tapi saudara bisa lihat, oh kursinya di sini, oh ini begini ya, oh ada 4 susunan, oh kayaknya saya bisa di sini. Dia memberikan arah itu saudara. Saudara pernah nggak makan ya? Saudara makan, saya pernah. Sup udah enak banget saudara, ya kan ya. Terus begitu kita makan, supnya kan enak gitu ya. Saudara pernah nggak ngomong gini, ya ampun garamnya pas banget ya ini ya. Luar biasa loh ini. Saya belum pernah ya makan dengan komposisi garam sepas ini. Pernah nggak saudara? Ada? Kalau ada lambaikan tangan, saya juga mau foto, kita viralkan. Saya percaya ketika kita tuh dapat makanan saudara, ketika kita makan gak ada yang peduli sama garamnya. Tapi garam itu memberikan rasa yang sempurna bagi makanannya, iya gak saudara? Dan itulah kita, ketika kita jadi garam, kita harus punya spirit itu, saudara mesti menyingkap, saudara mesti memberikan rasa perih itu. Kenapa? Saudara bisa memberikan pengawet untuk daging-daging yang hari ini membusuk. Dan itu kita, saudara. Saudara pernah gak ya? Saya pernah deh, apes sebenarnya itu. Makan udah enak-enak, saudara tiba-tiba ada garam. Dia gak larut, saudara. Kayak bongkahan gitu. Ada gak yang pernah? Saya pernah tuh. Nah, ibu pernah ya bu? Ganggu gak bu? Ganggu ya. Udah lagi makan enak-enak ada garam, kekeh banget kepala batu gak mau larut. Ganggu akhirnya. Saudara lihat gak jadi garam? Dia harus mati, dia harus larut, dia harus hilang bersama makanannya. Kalau saudara hari ini kekeh menjadi garam yang hari ini terlihat, saudara ganggu. Dan bukan untuk itu saudara dan saya diciptakan berfungsinya sebagai garam yang sesungguhnya. Garam itu dia harus hilang, dia harus lenyap bersama dengan makanannya. Melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang baik adalah menghilang, larut, menyelamatkan rasa sebagai rasa yang bisa dinikmati. Lalu ayatnya berhenti di memuliakan Bapamu di surga. Sekali lagi, ketika ada satu makanan yang enak, saya belum pernah dengar orang itu ngomong luar biasa ini adalah makanan yang sangat enak. Saya pengen tahu komposisi garamnya, ini adalah komposisi garam paling pas yang pernah saya temukan. Dan ini adalah komposisi terbaik dunia akhirat. Belum pernah. Tapi sering banget saya kalau ngomongin, ini enak banget ya, siapa nih kokinya? Hari ini garam-garam itu dia harus larut bersama dengan makanannya. Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hilang bersama dengan tugas kita sebagai terang dan sebagai garam. Dan dia memuliakan Bapa kita di surga. Itu si Tamara katanya. Saya mau sambil kesaksian gitu ya. Hari ini aja orang-orang tuh mesti lihat. Dia gak cuma bisa ngelihat si Tamara bertobat. Tapi mereka mesti terkesima itu Tuhannya siapa. Udah 15 tahun. Dia gak kumat-kumat juga. Saya udah pernah bertobat kira-kira ya adalah 5-6 kali. Tobat kumat gitu bu. Jadi teman-teman saya tuh udah tahu gitu ya. Jadi ketika saya tobat, mereka nungguin saya kumat. Dan itu terjadi. Saya tobat 2002, saya tobat 2003 kumat, ya kan. 2004 tobat, 2004 juga kumat. 2005 tobat kumat gitu. Nah ketika saya benar-benar tobat tuh saudara, kira-kira tahun 2010 dengan segala jatuh bangunnya, hari itu mereka juga hari ini sampai hari ini nungguin saya kumat saudara. Tapi ketika 15 tahun saya nggak kumat-kumat juga, mereka mulai terpesona. Ini kalau bukan Tuhan, si Tamara itu nggak mungkin karena Tamara itu udah nggak ada obatnya. Hari ini apapun yang terjadi saudara, mesti lihat, dia mesti bengong-bengong melihat siapa yang bekerja sama dengan saya dan juga saudara. Tahun 2025 ayo kaleidoskop sebagai terang, sebagai garam. Saudara bikin orang terperanjat gak? Teman-teman saya sih belum terperanjat sampai di 10 tahun. Mereka baru ini 15 tahun terakhir ini. Coba bayangin, itu kan perjalanan panjang saudara. Setia aja, konsisten aja. Kaleidoskop saudara, kaleidoskop. Nah saya mau kita hari ini tuh benar-benar upsize, upgrade diri kita. Jangan lagi sembunyi di bawah gantang. Hari ini saya gak perlu khotbah sama teman-teman saya saudara. Dan saya percaya kita juga punya komunitas itu. Ini aplikasinya sehari-hari kok. Teman saya tuh gak perlu saya khotbahin saudara. Cukup gak usah kumat. Tamara, pertahankanlah dirimu. Jangan kumat. Karena sampai hari ini saya gak kumat. Saya sudah menobatkan 4 anak disco saudara. Ratu disco. 2 udah lulus teologi. 2
2 lagi paling puji Tuhan. Ya Ibu gak apa-apa ragu-ragu. Luar biasa ya Bu ya. Jarang ada kesaksian kayak gitu ya Bu ya, menobatkan ratu disko gitu kan ya. Biasanya gitu kan ya yang ini. Memang mungkin kurang epic ya. Tapi sudah tahu gak, ngeluarin ratu disko dari disko itu luar biasa loh saudara. Semua yang ratu disko itu saya gak khotbahin. Saya cuma gini aja gak kumat. Mereka sampai bilang gitu, udah kita keluar aja dari disko, lu jangan mikirin disko lagi 2026. Lu lihat tuh si Tamara tuh ya, dia udah khotbah, dia sekolah, fix dikit lagi kiamat. Udah, jadi saya pikir gak berat hidup saya, udah gak usah kumat. Pasti ada orang-orang yang akhirnya bertobat. Saudara juga bisa lakukan itu sebagai terang, sebagai garam di kehidupan kita yang sifatnya natural dan sehari-hari. Nah, saudara kalau dibilang tadi itu memuliakan Bapamu di sorga, menjadi garam, menjadi terang. Garam dia harus larut, terang orang tuh nggak natap tuh lampu di sini. Kalau saya tanya sama saudara nggak ada tuh, ini berapa nih lampunya yang ada di sini? Nggak ada yang tahu. Pak Gembala aja nggak tahu. Kalau misalnya saya tanya, Pak, tahu Pak lampu di sini ada berapa? Nggak tahu kan? Bapak kalau saya tanya, ini berapa watt Pak? Nggak tahu juga. Tapi kalau kita lihat di sini pertumbuhan rohaninya jemaat, bagaimana persekutuan doa ini bertumbuh, tahu. Yang kedua saudara itu tuh tadi, garam itu yang harus hilang. Jadi menjadi Kristen yang sejati adalah rela menjadi tidak terlihat supaya Kristus yang terlihat. Resolusi kita tahun 2026, saudara masih mau gak? Jadi garam, jadi terang yang memang menjalankan sesuai dengan fungsinya. Dan itu artinya keluar dari zona nyaman, dan itu akhirnya tidak nyaman saudara. Resolusi, tantangan kita di tahun 2026. Nah, ini saudara, berani gak saudara memberikan rasa perih itu bagi kedagingan-kedagingan yang ada di luar sana? Atau saudara sama saya akhirnya terjebak di tahun 2025 menjadi orang Kristen yang banyakan gak enakan, yang seolah-olah cinta damai dan anti konflik. Tahun 2015 saudara ya, itu saya mulai ada game. Saya gak sadar ya bahwa ternyata game itu sebenarnya keluar dari zona nyaman. Saya mulai khotbah di WC-WC waktu itu. Tuhan Yesus itu saudara ya, Tuhan Yesus itu tuh ketika dia memberikan pengajaran, saudara lihat di Alkitab, Tuhan Yesus yang hari ini tuh kita harus serupa dan segambar dengan Kristus. Sebagai terang dan garam seperti apa? Sebagai terang dan garam yang serupa dan segambar dengan Kristus. Kristus itu pedulian banget. Tuhan Yesus itu jalan kemana-mana tuh dia jadi terang, jadi garam yang pedulian loh saudara. Saudara lihat gak ya, ketika dia ketemu sama orang kusta, ketika dia ketemu sama perempuan Samaria, Tuhan itu peduli sama yang begitu-begitu. Nah, saya mau tanya, kita resolusi dan juga kaleidoskop Januari Februari, saudara jadi orang Kristen terang dan garam yang peduli gak? Di toilet misalnya, saudara lihat di toilet ya, saya nggak tahu toilet bapak-bapak, tapi saya tahu toilet ibu-ibu. Di situ ada mbak-mbaknya. Saya belum pernah masuk toilet bapak-bapak soalnya. Di toilet ibu-ibu itu ada mbak-mbak biasanya, ya kan, petugas toilet. Saudara, kita aja ibu-ibu kalau lihat antrian panjang, ibu-ibu stres nggak? Stres, apalagi kalau misalnya kita udah kebelet, ya kan? Ibu-ibu pernah mikir gak? Itu mbak-mbak yang ada di situ shiftnya dari pagi sampai sore. Ibu-ibu gak mau berkatin begitu keluar, tegur. Itu menjadi terang, menjadi garam. Itu adalah daging yang masih bisa diselamatin. Saudara buka mulut gak buat mereka? Kaleidoskop. Di gereja, ibu-ibu sama bapak-bapak bilang kan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi garam di tempat garam bersama garam. Saudara gak mau berkatin WC, sebut namanya, sehat ya mbak, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan memberkati. Syok dia, gak apa-apa, biarin aja. Atau saudara gak enakan, nah itu yang dibilang, jadi orang Kristen yang hari ini banyak gak enakan, cinta damai anti konflik. Di Jakarta tuh ada ya satu mall ya, liftnya itu ada mas-masnya. Naik turun, naik turun, naik turun. Ibu-ibu sama bapak-bapak pernah mikir gak? Kita aja masuk lift, kalau penuh, stres gak? Stres kan? Nah itu mas-mas ada di situ. Bapak ibu pikir gak mau gila dia? Naik turun, naik turun.
Pak, food court di mana? Lantai 7, naik lantai 7. Habis itu sampai di lantai 7, parkir di mana Pak? P2, turun P2, naik lagi, turun lagi. Saudara gitu aja. Saudara nggak mau bilang, sehat ya Mas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan memberkati. Syok dia, biarin aja. Kenapa? Itulah daging-daging yang hari ini itu perlu saudara awetkan, saudara selamatkan. Kaleidoskop Januari, Februari, Maret, saudara apa? Saya apa? Apakah kita akhirnya jadi garam di tempat garam bersama dengan garam yang akhirnya udah gak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Orang-orang di luar sana sama. Mereka masuk lift, mereka gak peduli. Mereka masuk WC, mereka gak peduli. Saudara mau sama? Saya berharap tidak. Tahun berapa itu ya? Saya gak tahu udah pernah kesaksian di sini apa belum. Saya waktu pas saya pikir saya ada game waktu itu. Ya udahlah 3 orang paling gak saya berkatin. Saya khotbahin maksudnya gitu ya. Waktu saya tobat. Ya saya bilang Tuhan gimana caranya ya supaya orang tuh ngelihat dulu julukan saya tuh gak Bu, anak setan dunia akhirat. Untung saya gak imanin, setan juga gak imanin. Jadi saya bilang ini gimana caranya supaya dunia ini ketika saya bertobat mereka tahu. Saya bukan anak setan dunia akhirat lagi, saya anak Tuhan gimana ya gitu. Akhirnya saya mulai itu ya ke tempat parkir, Tuhan berkati gitu. 1 WC, Tuhan berkati 2 gitu. Terus lift, Tuhan berkati 3 gitu. Setiap hari paling gak ada 3 yang saya khotbahin, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati gitu. Sampai 1 hari cuma 2 yang saya berkati. Jadi saya pikir saya pesen makanan aja gitu kan ya, saya pesen makanan. Terserahlah makanannya apa, yang penting begitu orang yang datang saya bilang makasih Pak Tuhan berkati, go gitu kan. Gitu saya, pokoknya gitu. Sampai akhirnya ketika saya bilang gitu, makanan saya ambil, berapa hari kemudian dia datang saudara, Bu tukang nasi goreng. Bu pendeta gitu ngomongnya. Wah, bertobat baru udah dipanggil Ibu pendeta. Oke, saya bilang. Ibu orang Kersten kan katanya gitu, Kersten. Ini Bu tolong doain teman saya. Oh, agamanya lain katanya gitu. Oh ya udah, saya pikir, saya mesti doain gimana nih? Saya aja masih repot gitu kan. Terus saya naik, saya kan mantan MC ya, jelek-jelek begini dulu kan ya. Terus saya baca Alkitab, gimana lagi nih cara berdoa? Yang paling gampang kan Mazmur 23 ya kan? Gampang tuh ngapalinnya, gitu kan. Saya turun lagi, sini berdoa gitu. Tuhan adalah gembalaku, dan gembalamu juga. Bila dia membaringkanku di padang berumput hijau, dia lebih dari rindu membaringkanmu di padang yang sama, yang berumput hijau. Gitu. Begitu selesai amin, gue bilang juga apa, adem kan doanya, dia bilang gitu. Puji Tuhan, pergi dia. Tapi hari itu Tuhan kasih games baru buat saya saudara. Waktu saya naik, saya kan gentar ya, kalau 3 hari lagi dia bawa tukang somai gimana? Masa doa saya Mazmur 23 lagi, ntar tukang ojek bilang orang Kristen gak ada doa yang lain, gembala-gembala mulu. Saudara, Tuhan tuh akan kasih kreativitasnya ya. Ya ketika saya bilang Tuhan berkati, saya khotbahin kemana-mana itu saudara. Saudara lihat gak hari ini 15 tahun kemudian, khotbah gak nih saya akhirnya? Akhirnya beneran khotbah coba. Jadi saya pikir hari ini saudara, bagaimana kita ya menjalani tahun 2026, itu saudara tuh mesti punya 3. Berani perih gak? Minta diberkatin hari ini, saudara udah jadi berkat gitu. Saudara gak usah minta lagi mau jadi garam, jadi terang, udah jadi terang, udah jadi garam. Masalahnya adalah si terang dan si garam itu hari ini berani gak nunjukin sifatnya dia? Saudara berani gak hari ini untuk menyingkap segala sesuatunya? Atau saudara akhirnya main aman, main di zona nyaman, yang penting gue selamat, yang lain ya urus diri masing-masing. Saudara gak bisa memperbesar kapasitas, ya udah segitu aja. Saudara saya berani gak berani hilang gitu, melakukan kebaikan gitu. Gak usah pakai gila hormat. Hari ini berani gak saudara gitu, mengasihi, mengampuni, gak pakai pilih-pilih lagi gitu. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia pikul salib itu, dia gak pilih-pilih orang, dia pikul aja salibnya buat semua orang. Hari ini saudara mau gak jadi terang, jadi garam yang betul-betul jalan sama Tuhan Yesus, gak lagi pilih-pilih. Berani gak saudara hari ini ya, justru gak sama dunia. Berani gak saudara bilang ya, Tuhan aku rindu untuk diberkati. Tapi berani gak saudara sama saya hari ini hilangin mental kanak-kanaknya kita. Saudara berani gak bilang, saya rindu Tuhan jadi berkat, tapi saya juga tahu ada harga juga yang mesti dibayar. Ada keberanian, ada resikonya untuk menjadi terang dan menjadi garam.
Saudara sama saya hari ini perlu sama Tuhan untuk diangkat lebih tinggi, saudara. Saudara hari ini sama saya itu perlu dikasih promosi ilahi. Kenapa? Ketika saudara tuh diangkat lebih tinggi, saudara, itu bukan lagi untuk dilihat banyak orang, tapi saudara sama saya tuh mau diangkat sama Tuhan jauh lebih tinggi. Untuk apa? Untuk melihat berapa banyak lagi orang yang perlu saudara sama saya berkati. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, coba saudara kaleidoskop deh, Januari, Februari, Maret, April. Apakah kita udah jadi terang, udah jadi garam yang menjalankan fungsi dan sifat kita masing-masing? Ini saya, tadi malam saya habis nyanyi lagu ini, saya pengen nyanyiin lagu itu lagi ya tadi ya. Hari ini orang-orang yang masih gak mau memberkati, itu adalah orang-orang yang gak ngerti bahwa saudara sama saya hari ini tuh sudah diberkati sama Tuhan itu berlimpah. Waktu kita rindu jadi berkat. Hari ini saya belum bisa memberkati orang Tuhan. Selama saya sama saudara itu masih berpikir bahwa berkat itu adalah materi, hari ini kita gak akan memberkati. Tapi kalau saudara tahu hari ini saudara diberkati sebagai garam dan juga sebagai terang, kemanapun saudara pergi, saudara bisa bilang Tuhan berkati. Walaupun gunung itu, kalau kuncinya ketinggian mohon diturunin, karena saya adalah pengkhotbah yang suka ngerusak kunci. Saya orang Batak, tapi keahlian itu gak ada. Mungkin waktu pembagian keahlian itu di surga saya gak sabar keburu jalan. Ya, coba saudara. Saya mau tutupnya sama kesaksian. Hari ini saudara sama saya itu udah gak perlu lagi ya mempertanyakan bagaimana Tuhan memberkati. Saya tuh diberkati berlimpah sama kepercayaannya Tuhan, melihat ada sesuatu di dalam diri saya dan juga saudara. Hari ini kita ada, coba. Walaupun gunung itu gak berpindah, hari ini masih banyak masalah. Of course, yes. Gunung saya juga hari ini masih banyak, saudara. Tapi kenapa saya bisa percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa? Kalau hari ini saya masih jalan di lembah kekelaman, yes, saudara. Tapi saya percaya ya ini Tuhan yang sama. Dulu lembah kelam saya bahkan jauh lebih gelap, jauh lebih berisik, saudara. Di disco dengan 100 ekstasi di kantong saya, dalam keadaan gak sadar, gak mampu berdoa. Selamat gak saya? Dipegang gak saya? Dipegang. Jadi saya lebih dari percaya, kalau di tempat yang gelap sama ribut aja Tuhan pegang saya. Hari ini lembah kelam saya tahu siapa yang jalan sama saya. Dia tidak segelap dulu, dia tidak seberisik dulu. Saudara mau uji kebaikan Tuhan 2006, 2025, 2024. Saudara lihat di sana. Ada banyak hal kita membuat kekejian sama Tuhan, tapi Tuhan pegang. Jadi 2026 sebenarnya saudara sudah punya modal kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan sampai hari ini. Itu yang membuat saudara tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Saudara gak males untuk membuka mulut bilang Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Serumit apapun hari ini masalah dan keadaan kita, saudara bisa sampaikan sama semua orang. Bahkan tukang parkir sekalipun, ada Tuhan Yesus yang mengasihimu. Hari ini dililit persoalan, punya hutang, saudara masih bisa membuka mulut. 2026 setiap orang saudara masih bisa bilang Tuhan itu maha pengasih, Tuhan Yesus itu memelihara. Kalau saudara baca di sini, saya minta semua kita nyanyiin ini ya sama-sama ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya mau kita semua nyanyiin lagu ini ya. Besok kalau kita kembali pada realita, saudara
dengar lagu ini, saya berharap saudara ingat kita ngomongin apa nih hari ini. Untuk punya iman yang kayak gitu, saudara berkatin orang deh. Ketika saudara rindu diberkatin, saudara berkatin orang. Ketika kita pengen banget dipeluk, kita peluk orang. Kita pengen banget kesembuhan, kita pengen banget berkat, saudara berkatin orang. Dan hal yang paling bisa kita lakukan itu, saudara berkatakan berkat itu sama orang. Jangan ragu buka mulut. Nyanyiin lagu ini mulai besok, saudara ingat hari ini tuh. Saudara mesti jadi terang yang seperti apa? Terang yang menyingkapkan, terang yang membenahi. Saudara harus jadi garam yang mengawetkan. Daging yang masih bisa diselamatkan. Gak boleh membusuk bersama dengan dagingnya. Masalah masih ada, yuk kita bangkit berdiri. Masalah saya juga masih ada saudara. Tapi iman yang saya pegang hari ini saudara, bahwa hari ini walaupun masalah itu ada, saya percaya pribadinya Tuhan tetap setia. Kalau dulu Tuhan sudah buktikan kesetiaannya, dia ikut masuk disko buat saya saudara, menjaga saya hari itu. Dan rencananya indah. Cita-cita saya waktu itu cuma jadi apa? Cuma jadi orang yang terkenal di Indonesia. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah itu hari ini. Kalau Tuhan sampai rela masuk disko buat pegang saya, itu iman yang saya pegang hari ini. Masalah ada, gunung gak berpindah, tapi dia pegang saya di tangan kanan. Dan itu berlaku juga buat saya. Walaupun gunung itu tak berpindah. 2024, 2025 masih sama. 2026 mungkin juga sama saudara. Tapi lihat dengan siapa kita jalan. Hari ini saya sama saudara ada. 2024, 2023, saya tarik 2010, gelap banget hidup saya. Tuhan ada di situ, saya ada. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang setia. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang baik. Allah yang sangat baik. Allah yang terlalu baik. Allah yang selalu jalan bersama dengan kami. Kami gak tahu 2026 Tuhan, tapi kami tahu Engkau sudah di depan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan 2025 Engkau kerja. Bahkan di hal-hal kecil di dalam kehidupan kami Tuhan ada. Jadi kami tahu 2026 Tuhan udah di depan. Tuhan perang untuk perkara kami yang besar. Angkat tangan saudara, undang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami undang Engkau berdaulat Tuhan. Berperkara bersama dengan kami Tuhan. Berdaulat ya Tuhan. Kami sembunyi Tuhan di balik salib-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dan jaga semua kami Tuhan. Setiap keluar dan segala matunya ya Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih ini kami Tuhan. 2026 Tuhan kami serahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah yang sungguh sangat setia. Allah yang gak pernah nyerah. Siapapun yang di sini yang datang dalam keadaan terlilit persoalan Tuhan, kami percaya kepada Allah yang selalu memiliki jalan keluar. Siapapun yang hari ini putus pengharapan Tuhan, Kau adalah Allah yang memelihara. Allah yang sungguh sangat bertanggung jawab ya Bapa. Ketika di sini ada yang datang dalam keadaan berpenyakit, kesepian, sendirian ya Tuhan, putus asa, enggak punya lagi apa yang menjadi heart warmer, yang menenangkan, menghangatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menerobos. Engkau terobos semua hati-hati yang ada di sini ya Tuhan. Temani mereka ketika bahasa kami enggak sanggup menembus kekosongan hati mereka ya Bapa. Ketika tangan kami juga enggak bisa memberikan penghangatan kepada mereka. Kami tahu Engkau adalah sahabat sejati dan satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami selesai, tapi aku percaya Tuhan Kau baru saja mulai ya Bapa. Bersenang-senanglah bersama dengan kami. Kami mau mengalir bersama dengan Engkau Tuhan. Kami arahkan semua doa kami kepada Allah yang sangat kami percaya. Allah kemana kami membawa semua perkara. Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.